Jadi dokter bilang dia punya sakit mioma dan kista. Dia punya kesempatan punya anak itu hanya 30%. Jadi 3 opsi pengobatannya. Segera menikah supaya yang 30% kesempatan punya anak itu tadi, atau operasi. Diangkat itu indung telur sebagian, seperempat, sudah kena seperempat, sama kandungan itu tumor itu dibelah. Atau disuntik supaya tumor dan indung telur itu tidak cepat berkembang. Tapi saya datang dari Bogor hanya pegang uang 200.000 tahun 2005 akhir November. Dokter bilang harus menikah. Kesempatan punya anak hanya 30%. Di satu sisi saya sudah lama berdoa untuk ini si cewek. Waktu itu pergumulan. Orang tuanya berkata, bagaimana? Sudah relakan. Keluarga kami berkatakan, bagaimana kalau kamu menikah tidak punya anak? Peperangan dalam hati. Peperangan dalam keluarga. Peperangan. Dan dia pun mamanya sudah bilang, ya terserah mau jadi atau tidak. Pada saat itu, setelah yakin Tuhan menolong, maka saya menikah. 200.000 tadi, sisa 150.000. Kira-kira di kota Malang yang tidak ada kita kenal orang, karena saya tidak tahu Malang, karena saya tidak pernah ke Malang dalam rangka apa. Uang 150.000 menikah di Malang, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, tidak ada saya kenal orang. Kira-kira masuk akal atau tidak? Iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kalau engkau punya iman sebesar biji sejawi, gunung itu bisa kau pindahkan. Itulah praktek hidup kita. Amin. Bukan harus bicara, gunung Semeru, pindah kau ke sana, aku punya iman. Bukan itu. Kita ke Pare. Perjalanan hari pertama pada tanggal 2. Kita ini sekarang sudah posisi di Batu. Ya, kita mau masuk ke gereja. Iya. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Satu bagus mah. Oh sini ya. Oh. Kalau kita lihat teks ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena para tua-tua itu menyurati kepada Paulus dan berkata, Paulus, ini bagaimana? Kok jemaat ini berkumpul, jemaat ini ibadah, jemaat ini hidup, tetapi tidak ada bedanya dengan dunia. Yang berkelahi lah, yang perselisihan lah, yang percabulan lah, yang perjinahan lah. Padahal mereka ini adalah orang yang menyebut dirinya orang Kristen, pengikut Yesus. Bagaimana ini Paulus? Maka Paulus menjawab surat. Dia katakan, jangan hanya mengerti tentang kerajaan Allah hanya di otak saja, tetapi dalam praktek hidup tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Jangan kamu berpikir bahwa orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pempina tidak akan membagi bagian di dalam kerajaan Allah. Jangan pikir kamu datang ibadah, kamu orang Kristen menyebut dirimu, tapi kalau sifat-sifat ini ada padamu, jangan kamu berpikir dirimu masuk dalam kerajaan. Kemudian tahun 99 saya masuk ke I3. Kemudian tahun 2005
saya selesai kuliah. Kami dulu di I3 itu paling cepat itu 6 tahun dan saya kategori waktu itu cepat. Kemudian saya ini mamanya Stephen ini dari tingkat 1 5 tahun saya kejar-kejar, saya doakan tidak mau dia. Mungkin dipikir karena mamanya cantik, kan anaknya ganteng kan wajar toh. Ya, ganteng anak saya. Kalah lah saya ini kan, jauh lah. Kalau berdiri kami ya jauh lah, ya kan. Jadi waktu tingkat 6 saya udah mau selesai wisuda, baru dia menerima cinta saya, saudara. Oh, itu penderitaan itu, bayangkan. Ya, karena waktu itu kan merebut dia kan banyak sekali cowok-cowok, ya kan. Saya hitung banyak, hampir 30-an. Karena saya kenal semua kan, di kampus kan, di asrama. Pada saat selesai wisuda, kemudian dia mau menerima cinta saya. Kemudian beberapa bulan kemudian kami tunangan. Setelah itu bulan 11 saya waktu itu pelayan di Bogor datang ke Malang. Waktu datang ke Malang dia sakit. Waktu itu kami sudah tunangan. Kami bawa ke dokter Purnomo. Jadi dokter bilang dia punya sakit mioma dan kista. Saudara tahu mioma? Tumor kandungan. Kista itu indung telur. Jadi dia punya kesempatan punya anak itu hanya 30%. Karena kandungan sama indung telur. Dan harus segera menikah. Jadi 3 opsi pengobatannya. Segera menikah supaya yang 30% kesempatan punya anak itu tadi, atau operasi diangkat itu indung telur sebagian, seperempat sudah kena seperempat, sama kandungan itu tumor itu dibelah, atau disuntik supaya tumor dan indung telur itu tidak cepat berkembang, menunggu menikah. Maka ambil opsi yang berapa? Kalau itu ada diperhadapkan kepada saudara, pilih opsi yang keberapa? Ke-1 atau kedua atau ketiga? Pasti ke-1 kan? Kalau ada uang, betul? Iya, betul nggak? Iyalah, gampang lah menikah, uang udah disukai sekian lama. Kalau ada uang. Tapi saya datang dari Bogor hanya pegang uang 200.000 tahun 2005 akhir November. Dokter bilang harus menikah. Kesempatan punya anak hanya 30%. Di satu sisi saya sudah lama berdoa untuk ini si cewek. Waktu itu pergumulan. Orang tuanya berkata, bagaimana? Sudah relakan. Keluarga kami berkatakan, bagaimana kalau kamu menikah tidak punya anak? Peperangan dalam hati. Peperangan dalam keluarga. Peperangan. Dan dia pun mamanya sudah bilang, ya terserah mau jadi atau tidak. Saya waktu itu katakan, kalau begitu beri saya waktu 1 hari. Kemudian saya diberi waktu 1 hari, saya berdoa. Apakah jadi menikah atau tidak sama sekali? Saudara, pada saat itu setelah yakin Tuhan menolong, maka saya menikah. 200.000 tadi, sisa 150.000. Kira-kira di kota Malang yang tidak ada kita kenal orang, karena saya tidak tahu Malang, karena saya tidak pernah ke Malang dalam rangka apa, hanya jalan sekali-sekali ya, karena kalau Batu saya hafal. Karena saya tidak pernah weekend di Malang, beberapa tahun pun saya di Batu. Uang 150.000, menikah di Malang, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, tidak ada saya kenal orang. Kira-kira masuk akal atau tidak? Tahun 2005, masuk akal atau tidak? Tidak. Kira-kira yang mengatakan masuk akal, coba angkat tangan. Tidak ada. Berarti semua mengatakan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Orang memahami Yesus itu pun tidak masuk akal. Bagaimana bisa manusia, Allah menjadi manusia dan sama dengan kita? Sama konsepnya, tidak masuk akal.
Bagaimana mungkin kita mati masuk surga? Sama konsepnya, tidak masuk akal. Tetapi saya mau katakan, kalau tadi mungkin tidak ada bukti duduk di sini, mungkin saudara tidak mengatakan saya bohong, tapi ada bukti. Nah, saudara tidak boleh mengatakan saya bohong, kan gitu kan. Sama saya katakan, Yesus itu ada, Abraham, Ishak, Yakub ada. Apa buktinya? Pertama, saya bisa usir setan. Dulu Mesir juga bisa. Ya, dukun-dukun juga bisa. Iya. Tapi bukti yang pertama keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ada nggak sekarang? Ada, itu Israel yang perang sekarang itu. Itu bukan cerita bohong, itu ada itu. Mereka itu bangsa Israel sekarang yang menguasai teknologi dunia yang kita gunakan itu. Itu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu 4.000 tahun yang lalu kisah ini dan ada buktinya sampai sekarang. Ya, jadi jangan bilang nggak ada bukti. Keturunan Abraham itu ada sekarang bangsa Israel yang perang dengan Palestina. 150.000 tidak kenal orang. Waktu itu kita belilah, saudara tahu kertas apa ini? Karton yang lebar itu loh. Tahu kan? Lebih lebar dari sini. Kami gunting, bikin undangan. Bikin pakai komputer. Saya agak sedikit waktu itu sudah bisa komputer. Bikin undangan dengan guntingan karton. Karton waktu itu murah lah, ribuan. Nah, ketika kami berdoa terus, undangan ini kami kasih. Orang kaget, loh undangan kok karton? Kan hanya kami yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Minggu pertama masuk persembahan 500.000 rupiah. Kemudian karton ini kita sisihkan, kita belilah apa karton, apa tuh namanya itu? Undangan di aneka kertas yang di Gajah Mada. Sampingnya itu ada di situ bentuk-bentuk undangan, tapi belum cetak, bakal. Saya print, saya antar ke teman-teman di Batu, dosen-dosen. Dosen itu bilang, Sahat. Ya dosen manggil saya waktu itu muda kan panggil nama aja kan. Terus sekarang baru Pak katanya. Kalau sekarang dulu Sahat. Kok undangan kamu ini kok miring-miring? Sini tak cetakkan. Baru mereka cetak. Dulu di I3 itu ada percetakan. Dicetak lah. Jadi lurus lah undangan ini. Aneka kertas itu dicetak. Kami antarlah. Istri saya dulu pelayanan setahun di Surabaya. Kami antarlah ke Surabaya undangan ini. Dengan PD-nya. Gedung waktu itu kalau saudara pernah ke Malang, namanya MOG, ya, MOG kalau kita bilang itu di pusat kota itu di dekat Stadion Gajayana. Dulu di depan itu sebelum dibangun itu ada Gedung Kartini. Gedung Kartini itu sekarang pindah ke belakang. Jadi Gedung Kartini itu sekarang sudah menjadi lapangan Sudah lapangan parkiran MOG sekarang itu. Nah, jadi kami sewa di situ. Waktu itu gedung masih dapat 825.000. Karena itu gedung pemerintah. Bukan untuk umum sebenarnya, tapi bisa dipakai karena waktu itu pada hari Sabtu. Kami DP masih kecil. Kemudian semua sudah ditata. Kami atar undangan. Hari demi hari. Kemudian dari Surabaya tempat pelayanan istri saya katakan, Ibu, saya mau kasih kue, mau nggak? Kue ulang tahun yang gede itu. Oh ya kan? Oh senang dikasih. Ada pemuda katakan, Kak Kamil kamu mau nikah? Yuk kita dulu dilayani. Bagaimana kalau kita kasih souvenir? Oh mereka nggak tahu kami ada uang atau tidak. Kasih souvenir. Gratis kue, gratis souvenir. Kemudian di I3 dulu ada mahasiswa teman kami itu suka bisa dekor. Kalau acara di I3 itu ada dekor-dekor. Kami undang. Oh mereka bilang kami bantu. Wah berkurang biaya dekor. Ya kan? Tinggal catering. Catering ini melalui teman saya. Kemudian dia bilang, ya pada hari H, saya menikah itu pada tanggal
7 Januari. Pada tanggal 25 kami mau antar DP untuk cateringnya. Mereka bilang, aduh maaf, sudah libur. Karena sampai tanggal 3 Januari sudah libur. Pegawai semua sudah pergi. Karena orang Bali yang punya. Natal mereka semua. Aduh bagaimana ceritanya? Akhirnya jemaatlah yang memasak. Karena jemaat tidak punya ala-ala catering. Yang sana masak ayam. Yang sana masak mie. Yang sana ini. Kemudian singkat cerita, acara pernikahan itu biasanya Desember itu mulai November, Desember hujan tiap hari, kami kemana-mana tiap hari mengantar undangan hujan. Tapi pada tanggal 6 dan 7 Januari itu hujan berhenti dan kami bikin acara itu. Akhirnya 2 pendeta yang menabiskan saudara. Kalau saudara menikah 1 kan, saya 2 MC-nya, 2 pemain keyboard, pakai mobil pengantin. Kemudian datang mertua, datang orang tua saya dari Medan, mertua saya dari Sulawesi. Pulangnya kami ongkosi mereka. Dan setelah pernikahan itu, tanggal 7, tanggal 8 kami beres-beres semua. Tanggal 9 kami pergi ke Danau Toba untuk bulan madu. Ya, makanya istri saya pertama sekali menginjak Danau Toba Sumatera itu tanggal 9. Kami pergi ke Danau Toba, bulan madu di sana, sambil makan durian karena pada saat itu musim durian. Logika tidak mungkin, cerita tidak mungkin. Itu yang saya selalu katakan. Iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, kalau engkau punya iman sebesar biji sejawi, gunung itu bisa kau pindahkan. Itulah praktek hidup kita. Amin. Bukan harus bicara, Gunung Semeru, pindah kau ke sana, aku punya iman. Bukan itu. Praktek hidupmu mengatasi masalahmu. Bagaimana engkau beriman dan meletakkan semua persoalan itu di hadapan Yesus. Itu yang penting. 1 bulan kemudian, hamillah Milka tadi. Dan inilah Stephen. Stephen ini aslinya kurang umur. Karena pada saat dia berumur 7 bulan, hampir 8 bulan, kistanya itu pecah. Ini waktu itu mau ditunda, disuntik. Ini dulu paru-parunya itu masih belum penuh, disuntik supaya paru-parunya kuat. Tapi dia tidak sanggup lagi, harus dibedah. Dibedah biaya yang besar, nggak ada BPJS itu. Dan kami hamba Tuhan ini sangat jarang menyimpan uang karena tidak ada yang disimpan. Itu masalahnya. Hidup dari hari ke hari, bagaimana mau menyimpan? Ya. Kemudian operasi dia inkubator 1 hari. Dan waktu itu saya pikir dia hidrocephalus. Karena di sini masih belum tertutup otak itu saudara. Tulang itu masih kelihatan. Tapi dokter Purnomo bilang, tidak Pak, ini sehat bayinya ini. Dan ini makanya saya bilang selalu sama anak ini, kamu itu anak ajaib, anak mujizat. Kamu harus percaya kepada Allah. Makanya saya ajak dia pelayanan dan melayani Tuhan. Mereka ini anak kami melayani Tuhan dari kecil. Kemudian dokter bilang, tidak usah KB. 1 ini saja cukup. Tapi waktu SMA saya bilang, saya punya keinginan istri cantik, 2 anak laki. Itu SMA saya begitu, cita-cita saya begitu. Makanya saya nggak pernah pacaran saudara. Hanya yang pacaran saya mamanya ini. Karena kalau jelek, enggak. Kalau sedang, enggak. Karena saya punya iman, saya harus dapat istri. Tapi yang sudah menikah jangan bilang begitu. Kalau istri saya jelek, kamu gitu. Bukan begitu maksudnya ya. Bukan itu, jangan salah. Ini kesaksian. Saya bilang tadi kesaksian yang sudah saya jalani. Kalau ternyata sudah menikah, cantik dan jelek itu tidak pengaruh lagi ternyata. Iya kan?
Kalau dia istri cantik, kalau menyebalkan terus ya habis juga ya kan. Tapi kalau dia jelek pun, kalau dia tetap membuat kita senang, senyum manis di rumah, itu lebih cantik ternyata setelah menikah. Waktu itu kan saya nggak tahu, ya kan. Kemudian beberapa bulan, beberapa tahun, hamillah anak yang kedua. Waktu hamil anak kedua, umurnya dengan Stephen ini hampir 3 tahun. Makanya ini kelas 3 SMA, dia kelas 3 SMP. Waktu itu luar biasa, di scan, apa itu di USG, semuanya baik. Anak bertumbuh dengan baik. Maka harus operasi. Lahirlah dia tanggal 7 bulan 7 karena operasi. Pada saat dioperasi, ternyata di dalam kandungannya ada tumor 1 kilo, saudara. Jadi waktu tumor itu pendarahan, dipanggil dokterlah saya ke dalam ruang operasi. Dan diburailah semua isi perut. Makanya saya bilang dokter itu luar biasa jago. Perut itu diburai. Dia kasih tunjuk, Pak, ini harus dioperasi, diangkat kandungan. Maka pada saat itu diangkatlah kandungannya. Dan setelah pulang, saya ceritakanlah kepada istri saya prosesnya. Kemudian kami sebutlah nama adiknya ini Eben Heser. Sampai di sini Tuhan menolong. Itu namanya anak itu, Eben Heser. Dan dia dari umur kelas 5 SD sudah melayani di bagian drum. Saudara, beberapa waktu kemudian dia kena kanker. Anak istri saya 7 tahun yang lalu kena kanker. Waktu dia bilang, Pak, aku mengeluh. Saya berdoa tengah malam, Tuhan apa sakit istri saya ini? Tuhan bilang, bawa ke dokter. Kemudian setelah antar anak ini sekolah SD, waktu itu masih SD. Kemudian kami pergi ke dokter. Dokter katakan dia sakit kanker. Itu rasanya kalau sudah kanker apa itu? Mau pecah itu apa itu? Kepala. Dia waktu diambil darah muncrat darahnya karena kaget dan ketakutan. Uang tidak punya, dia harus operasi. Hari Rabu ketahuan sakit kanker. Hari Kamis mengambil kepastian untuk labnya, untuk jadwal operasi. Kemudian dokter katakan harus operasi hari Senin. Hari Minggu masuk rumah sakit. Saya hari Jumat pergi doa puasa. Saudara, kalau ada pergumulan, usahakan apa? Doa puasa. Amin. Biasakan doa puasa kalau ada pergumulan. Saya doa puasa. Saya yakin Tuhan menjawab. Kemudian saya katakan, ayo kita semua satu keluarga pergi ke Taman Safari. Tahu saudara Taman Safari 2, Pandaan. Di situ binatang-binatang di situ. Ada harimau, macan dan lain sebagainya. Bayangkan, uang untuk operasi dokter katakan 25 sampai 35 juta. Kami tidak memiliki uang, hanya uang 1,5 juta. Pergilah kami ke Taman Safari, habislah 700.000. Karena tegang, saya bilang kalau tegang semuanya nanti menghadapi operasi tidak berjalan dengan baik. Iman itu berjalan di depan menghadapi Saya tidak mencari kemana-mana. Saya tahu Allah Abraham, Ishak itu, Allah yang kita sembah dalam Yesus itu sanggup menghidupkan Lazarus. Kalau Allah itu sanggup mengubah kandungan Sarai yang sudah umur 90 tahun sehingga menjadi muda kembali, sehingga dia bisa mengandung, namanya siapa? Ishak. Itu mujizat. Saya percaya Allah yang kulayani, Allah yang kusembah, Allah yang kupercaya, Allah itu Allah yang sama. Allah yang saudara sembah, Allah itu juga sama, bukan Allah yang lain. Dan kami ceria melihat binatang. Lucunya waktu tenang-tenang tidak pernah melihat binatang begitu. Kalau di Taman Safari itu kan singa dan lain semua kan lepas. Dan kuda-kuda dan lain sebagainya kan bisa langsung ke pintu. Kami ceria, ketawa-ketawa. Hari Minggu masuk rumah sakit. Hari Senin operasi. Kemudian kemo.
dan Tuhan mencukupkan semua kebutuhannya tepat pada waktunya. Itulah iman. Saudara, yang mau saya ceritakan kepada saudara ini sama dengan saya berdiri hari ini di sini. Orang bertanya, "Mengapain Bapak pergi keliling? Mengapain harus penginjilan?" Kalau saya tidak menceritakan, mungkin di antara kita belum pernah mendengar, mungkin sudah banyak mendengar. Mungkin di antara kita banyak yang belum pernah bagaimana melepaskan diri. Karena kenyataannya di gereja-gereja, di mana-mana. Maaf, bukan di sini. Kalau di sini kesaksian Pak Kusno tadi itu sudah bagus. Diawali dari bagaimana beliau melepaskan dan dilepaskan dari seperti yang saya alami. Tapi di tempat lain, mereka mendengar pun tidak pernah. Bahkan saya pernah melayani orang yang sudah sekian lama aktif di gereja. Kuasa dosa pun dia tidak mengerti. Di tempat lain, orang tidak pernah merasakan mujizat. Di tempat lain tidak pernah bagaimana melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Karena dosa penyembahan berhala, dosa perzinahan, dosa percabulan, sihir, dan kebencian, dan dendam. Itu semua hanya bisa dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Itulah makanya saya berdiri. Mana tahu di antara saudara ada yang mengalami itu. Saya bersedia dan saya katakan, engkau datang dan kita akan doakan. Kalau tidak, kalau jemaat ini sudah bersih semua, puji Tuhan. Karena itulah memang tujuan gereja hadir. Amin. Karena kadang-kadang pendeta pun, karena saya sudah menggembalakan sejak tamat dari I3, sejak kami menikah saya menggembalakan, merintis gereja dari nol. Gereja sudah bertingkat bangun dan semuanya sudah berjalan dengan baik. Tetapi saya mengerti apa yang dimaksud. Kadang-kadang kita hanya mengajar jemaat. Hanya mengajar jemaat. Kita kadang-kadang jarang sekali menyentuh. Tetapi setelah mengalami pengalaman, maka kami, kalau ada jemaat baru, kita harus layani pribadi dulu. Karena banyak dari mereka, karena dulu di gereja kami itu terkenal. Kalau engkau punya dosa, kalau engkau punya jimat-jimat, kalau kamu bisa berdiri di gereja ini 6 bulan saja, kamu hebat itu. Tapi faktanya, kalau engkau menyembunyikan dosa, engkau menyembunyikan berhala, kalau engkau menyembunyikan dosa-dosa yang lain, cepat atau lambat pasti engkau akan terbuka di gereja ini. Dan itulah yang terjadi di gereja kami. Karena saya katakan kita berdoa dan kita melayani bukan hanya karena kita cari makan. Saya melayani Tuhan bukan karena untuk cari makan. Tapi saya melayani karena saya memang sungguh-sungguh melayani karena mengenal Allah yang Allah memerintahkan diriku untuk melayani. Dan itulah saya datang ke sini. Saya rindu. Jikalau ada di antara saudara, jikalau ada ingin didoakan, jikalau ada pergumulan, engkau boleh datang. Paling tidak engkau mendengar. Dari semua ini kusaksikannya. Nanti ketika kami pulang, engkau datang kepada gembalamu dan berkata, "Bapak, aku bagaimana? Aku sudah ini dibukakan. Aku nanti takut masuk neraka." Engkau datang kepada gembalamu dan engkau akan dilayani. Paling tidak hal ini membukakan dirimu bahwa orang penyembah berhala, orang cabul tadi apa dikatakan itu semua ya yang disebutkan itu tadi tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya itu dosa serius dan Allah benci seperti itu, saudara. Iman dan perbuatan. Iman, bagaimana kita percaya akan kuasa Allah. Dan itu harus diikuti dengan perbuatan. Sehingga kita tidak capek menjadi Kristen dari lahir sampai tua. Iman kita tidak bertumbuh. Dan itu bukan hanya di tempat sampai di mana-mana saya keliling. Indonesia ini saya sudah kelilingi, saudara. Saya sudah melihat banyak orang dari kecil sampai tua tidak mengerti firman Allah. Bagaimana dia bisa mengerti kalau itu ditutupi di dalam hidupnya? Dan itu yang saya sudah saksikan tadi.
Kalau roh setan itu menutupi saudara, tidak bisa Anda bisa mengerti. Maka ketika Anda datang ke gereja, Anda hanya mengkritik pendeta, Anda hanya menuntut pendeta, Anda hanya menuntut kurang baik, yang ini kurang baik, yang ini kurang baik, hanya menuntut. Tetapi ketika engkau memahami, terbuka mata dan memahami firman Allah itu, engkau mengerti kebenaran itu, engkau bukan lagi menuntut, tetapi engkau berkata, bagaimana aku mengasihi gereja, bagaimana aku mengasihi jemaat, bagaimana aku berbuat untuk gereja. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus. Itu saudara. Banyak orang mau mati untuk gereja, tetapi sangat sedikit orang mau mati untuk Kristus. Orang yang mencintai gereja belum tentu mencintai Kristus. Tetapi orang yang mencintai Kristus pasti mencintai itu. Jangan dibalik. Maka saya tidak heran kalau di gereja perpecahan, di gereja perselisihan, pendeta berantem. Ya, GKRI kita juga pendetanya banyak berantem. Apa yang mau direbut juga? Nggak ada yang mau direbut. Tetapi itulah yang terjadi. Tetapi kalau Kristus ada di dalam dirimu, maka damai sejahtera itu ada di dalam hidupmu, maka engkau akan selalu memberkati. Memberkati itu jangan hanya berbicara tentang materi, saudara. Dengan mulut. Saya berkhotbah di sini, saudara diberkati. Saudara dipindahkan dari neraka ke surga. Pendeta berkhotbah di sini memindahkan dari neraka. Bukan gampang pekerjaan pendeta itu. Tidak gampang. Itu beda dengan guru. Kalau guru di sekolah, Anda salah, Anda benar, tidak ada hukumnya. Paling gajinya dikurangin. Betul? Tapi kalau pendeta salah khotbah, banyak sekali gereja ngaur. Sehingga jemaat itu bukan lagi dibawa dari neraka ke surga. Diputar-putar di neraka, saudara. Putar-putar di neraka dia. Nggak keluar-keluar, nggak masuk-masuk ke surga. Makanya Alkitab mengatakan jangan banyak di antaramu menjadi guru. Kenapa? Karena memindahkan orang dari neraka ke surga. Oh gampang. Oh iya, Anda berpikir kalau membaca Alkitab sudah selesai semua? Enggak. Karena di dalamnya ada apa? Kuasa. Itu saudara. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, mari datang mencintai Yesus. Yesus itu hidup dan berkuasa. Kalau saya ceritakan nanti apa mujizat banyak yang kami alami, mungkin dari hari ini sampai besok enggak kelar-kelar. Tapi yang besar-besar saja aku ceritakan supaya kelar. Sekarang saya sudah kelar. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, percayalah kepada Yesus dan jangan bimbang. Amin. Dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang sangat sederhana hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu ini. Umat-Mu ini adalah milik kepunyaan-Mu. Karena itu ya Bapa, berkatilah umat-Mu ini. Mereka kepunyaan. Terpujilah Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Kita angkat puji